verbal juga, ini termasuk kekerasan juga Ibu ya. Ya, oke. Lanjut. Kenapa kamu mau? Kenapa tidak melawan? Iya benar. Ya. Ini hal-hal yang mungkin kita tidak sadar. Benar. Ya. Tapi dalam sisi pendampingan saya selaku pegiat dalam sering pendampingan korban itu merasa sangat terpukul. Dan kok bisa? Kadang seperti itu. Kok bisa? Nah itu stereotip yang dilakukan oleh APH. Ya, kata-kata itu meskipun dilihat dari muka itu tidak, tapi itu mengandung satu hal yang membekas dalam diri korban. Mengapa begitu? Mengapa ini tidak melawan? Berarti kamu mau dong, suka dong. Iya. Padahal itu yang perlu harus disadari oleh aparat penegak hukum. Oke. Dalam proses BAP. BAP-nya, oke. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dengan ini bisa membantu para pendengar, pemirsa, dan khususnya para perempuan untuk bisa semakin peka ya, dengan situasi yang real kayak gini ya. Oke, baik. Kita perlahan masuk dengan konteks latar belakang gini ya. Kedua Ibu, ya ini luar biasa ya. Saya senang sekali berjumpa dengan orang-orang pegiat kemanusiaan seperti ini. Nah, kira-kira menurut Ibu berdua, apa sih yang memotivasi atau melatar belakangi Ibu berdua dalam menjalankan misi kemanusiaan peduli terhadap perempuan ini ya? Oke, mungkin saya mulai dengan Ibu duluan. Karena yang tadi sampaikan bekerja sendiri gitu. Oke, mulai dengan nol. Ya, mungkin Ibu latar belakang yang sangat kuat membuat Ibu bisa maju begini. Melatar belakangi sehingga saya terjun ke dunia kepedulian perempuan ya, dalam kaitan kita berbicara mengenai stereotip. Itu hal-hal yang pengalaman hidup. Pengalaman pribadi. Oke. Yang mana dari pengalaman yang saya alami, yang tidak perlu saya jelaskan. Itu yang membuat saya harus bisa membagi cerita dan membuat supaya perempuan-perempuan yang mengalami yang sama itu bisa dalam arti bahwa mereka harus kuat saja ya, dan selalu ingat akan yang di atas, orang yang tak kelihatan. Itu adalah sumber kekuatan sehingga dia tidak terjerumus lagi ke dalam lubang yang sama. Itu yang mendasar saya. Kemudian yang kedua, kepedulian saya itu di sekeliling saya itu ada anak-anak yang memang sangat prihatin ya, yang setiap siang pulang sekolah mereka harus bermandi keringat, yang mencari barang-barang bekas. Nah, ini di sini yang saya seorang Afra yang waktu itu pulang dengan tidak tahu mereka harus saya bantu. Tapi itu dengan sendiri. Bantu saya buat apa? Ya itu tadi. Saya panggil 3-4 orang anak itu betul yang sekolah di sekitar rumah saya itu ada sekolah. Itu ada SD 4 SD 10, ada SD ND 5, ada SD 4 ND 13, ada SMP 1, ada SMP 2. Saya tinggal di lingkungan sekolah. Jadi adik-adik itu saya kadang bahkan dengan pakaian seragam. Nah itu membuat saya sangat tersentuh dan kasihan itu. Ini barang-barang ini mau diapain? Dijual untuk beli beras. Air mata saya terenyuh. Luar biasa. Nah, dasar itu sehingga saya membuat waktu itu adalah forum peduli kasih. Forum dengan forum yang sederhana. Saya tidak tahu, gelap saya waktu itu mau bilang itu LSM atau apa, tidak sama sekali, tidak tahu sama sekali. Nah saya begitu dicari ke dinas, tidak tahu, saya bilang mungkin roh Tuhan bekerja. Saya ke sana, Ibu silakan, Ibu ini buat ini. Minggu depannya Ibu berangkat ke Kupang. Saya belum memiliki segala macam, belum Ibu ini benar, masih kosong melompong. Dan di sana saya pede saja. Seorang Ibu Afra itu harus menunjukkan bahwa dia luar biasa. Kuat. Terima kasih Ibu untuk sharing yang menurut saya ini juga sekaligus memberi inspirasi kepada kaum perempuan gitu ya. Mungkin kita ke Ibu Heni. Awal saya berkecimpung atau bergelut persoalan isu kemanusiaan, lebih khusus ke
isu kekerasan. Itu sebenarnya kalau saya refleksi itu sebenarnya dari keluarga. Karena ibu saya itu seorang katekis. Dulu kemana-mana kalau mama pergi belajar pelajaran agama kepada anak-anak, itu saya biasanya ikut sekali, sekar seperti itu. Setelah itu saya sebenarnya kuliah di Jawa, tidak juga ambil ilmu hukum atau ilmu sosial. Nah, saya ekonomi. Setelah saya pulang tahun 99, saya sebenarnya sudah dapat pekerjaan di beberapa tempat. Saya pernah bekerja di satu koperasi yang sekarang sudah luar biasa majunya. Saya guru, tetapi saya bertemu waktu itu saya aktif di OMK. Dan saya bertemu dengan almarhum Suster Estokia. Dan pada suatu ketika dia ajak saya bertemu dengan satu korban, itu korban incest. Itu adik itu usia 14 tahun. Saya bertemu dengan dia, dengan suster. Dan pada saat itu tuh seperti sesuatu yang langsung menusuk saya ke hati. Dan wajah adik itu setelah pulang dari situ saya terbayang terus. Terbayang terus. Saya sampai marah pada diri saya. Kenapa saya harus mengingat wajah itu? Saya akhirnya bertemu dengan satu pater. Dan saya bilang, pater saya tidak mau. Terus pater bilang, Heni kamu dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak mau karena pekerjaan ini berat. Pater bilang, kamu sudah dipanggil, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu untuk kamu untuk bekerja pada isu ini. Akhirnya saya lepas jadi guru. Waktu itu saya lepas jadi guru dan saya mulai menggeluti dunia ini bersama Suster Estokia. Dan semakin lama itu sesuatu yang membuat saya semakin penasaran isu ini. Dan semakin membantu orang itu, jadi selalu orang bilang bahwa kalau keseringan kita melakukan itu dan ketika kita tidak melakukan itu ada sesuatu yang hilang. Dan saya pikir bahwa Tuhan bekerja untuk karya kemanusiaan kita. Mama Afra dulu juga waktu Truk F awal di tahun-tahun itu kita juga tidak punya apa-apa. Benar. Dan ketika kita omong tentang isu kekerasan, isu gender, kita dikatakan bahwa ini perempuan itu kan itu tuh persoalan di dunia Eropa begitu. Rasa ganjil begitu mereka. Perempuan ya itu harus dikerasin. KDRT itu sesuatu yang biasa dan kita melawan itu tradisi itu. Dan kita dipandang orang ya agak gila sebenarnya. Seperti itu ya. Dan memang itu akhirnya karena sering kita melakukan itu, asa kita, nurani kita diasah terus, akhirnya kita dengan sendirinya peka untuk melihat persoalan itu secara lebih utuh dan mencoba untuk tidak menjudge perempuan tetapi mencoba untuk mendalami apa yang sebenarnya dia rasakan. Jadi bukan kontennya tetapi konteksnya yang harus kita lihat. Wah, ini ternyata dari hasil sharing ini keinginan dasar pribadi tentang situasi setempat dan latar belakang diri sendiri itu bisa menjadi motivasi yang sangat kuat untuk kita. Baik. Saya juga merasa bahwa mungkin juga hanya karena beberapa faktor yang lain. Lalu perempuan-perempuan kita di sana lalu merasa bahwa mereka juga tidak tahu tentang apa sih bentuk-bentuk kekerasan. Mungkin di dalam keluarga sendiri mereka juga tidak merasa bahwa, atau juga mereka merasa itu biasa saja gitu ya. Tapi mungkin pada saat kesempatan ini mungkin disampaikan kepada pemirsa kita, secara khusus kaum perempuan dan anak-anak kita yang ini, untuk bisa jelaskan kepada mereka bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan juga kepada anak-anak itu tuh bentuknya seperti apa, supaya dengan itu mereka mengerti bahwa, setelah ini saya pernah dengar tentang ini. Ini ternyatanya ada kekerasan terhadap saya gitu loh. Jadi saya bisa laporkan gitu. Mungkin Ibu Heni jelaskan dulu tentang karena praktis harian ini, kegiatan ini. Kekerasan terhadap perempuan, definisi yang singkat yang bisa kita pahami, segala bentuk tindakan, perilaku, perbuatan kita yang menyasar pada perempuan. Jadi ada kekerasan verbal, itu berupa kata-kata, merendahkan, mengancam. Nah itu sebenarnya sudah masuk di kekerasan psikis atau verbal. Ada yang disebut kekerasan fisik. Itu menyasar pada tubuh perempuan yang bisa kelihatan dampaknya, dipukul, dibanting, digunting rambutnya, dianiaya, Terus ada yang satunya yang disebut kekerasan ekonomi, penelantaran dalam rumah tangga. Itu masuk dalam undang-undang PKDRT.
Itu bentuknya itu seorang suami, itu dia memang kacamatanya patriarki banget. Seorang suami itu mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak. Ketika dia tidak melakukan kewajiban itu disebut kekerasan ekonomi. Contohnya suami pergi merantau dan tidak pernah mengirimkan uang kepada istri dan anak, itu disebutkan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual, nah itu menyasar tubuh perempuan juga, baik itu istri maupun siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan pemaksaan. Jadi pemaksaan itu dalam kategori harus dikasarin secara fisik, tetapi dengan ancaman, atau misalnya kalau kau tidak memberikan saya akan ke perempuan lain, atau kalau sebagai kau tidak ancaman memberikan itu, saya tidak akan memberikan kamu uang. Atau bentuk kekerasan seksual yang ini misalnya menginginkan untuk punya anak laki-laki. Mama sudah melahirkan, istrinya sudah melahirkan 5 orang nih, anak perempuan semua. Tapi karena budaya patriarki, belum ada anak laki-laki, berarti belum lengkap lah. Gitu. Dianggap jadi, masih kurang itu. Jadi dipaksakan untuk istri, mendapatkan. Itu disebut pemaksaan kehamilan. Itu juga dianggap kekerasan. Itu kekerasan. Jadi kalau dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, itu yang ada istilahnya perkosaan istri. Itu mereka rape. Di mana dilakukan itu dengan unsur paksaan. Si istri melakukan itu karena terpaksa, dalam pikirannya itu kewajiban dia, walaupun secara fisik misalnya dan psikisnya tidak siap. Nah itu sudah termasuk kategori kekerasan seksual. Sekarang kekerasan seksual banyak macamnya, ada 15 macam. Terus untuk itu juga ada bullying untuk anak-anak. Anak-anak juga hampir sama. Nanti mama mungkin nanti ditambahkan lagi. Jadi ada untuk anak juga kekerasan fisik, psikis itu, dan bullying untuk anak-anak juga. Dan ada satu sekarang di masa pandemik yang itu varian baru. COVID ada varian baru. Ternyata ini juga ada varian baru ya. Itu yang istilahnya KBGO atau cyber, kekerasan berbasis gender online atau cyber. Yang sekarang sangat marak berdasarkan data Komnas. Di tahun 2019 itu hanya ada 290 sekian kasus. Di tahun 2020 itu langsung sudah meningkat sampai 10.000 kasus. Jadi kejahatan itu di rumah pun dia bisa melakukan dengan orang yang ada di luar rumah. Bisa dari Indonesia dia bisa melakukan itu dengan orang misalnya di Filipina atau di mana. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu apa tambahkan ini? Iya. Luar biasa sekali penjelasan dari Ibu. Saya mungkin menambahkan yang saya lihat tadi belum dijelaskan itu yang termasuk dalam kekerasan juga itu adalah perlakuan yang salah. Perlakuan yang salah di sini yang biasa sering terjadi itu yang biasa dilakukan oleh orang tua dan guru. Saya juga guru juga yang sebagai orang tua juga. Terkadang kita orang tua itu bukan terkadang, itu memang seperti itu. Dalam hubungan kehidupan keluarga, kamu tuh harus dengar mama. Praktis sekali ini. Simple. Kamu tuh harus dengar mama. Mama yang membiayai kamu. Kamu harus ikut. Kamu harus jadi ini. Kamu harus jadi itu. Itu harapan-harapan itu. Jadi di sini perampasan kemerdekaan. Benar. Perampasan kemerdekaan. Anak itu kebebasan. Kita berbicara tentang nuansa perempuan merdeka. Ini di sini ini perempuan berbicara tentang hak perempuan. Dia bebas merdeka. Jiwanya juga harus merdeka. Jadi hal-hal yang perlu. Tekanan-tekanan emosional itu dia tidak bisa lagi membuat suatu hal yang sama, istilah regenerasi atau kaderisasi terhadap, karena dia mendapat perlakuan yang salah, dia diturunkan itu secara otomatis. Contoh kasus sodomi, saya tangani kasus 2016 itu kasus sodomi yang dilakukan oleh salah satu ASN. Saya tidak perlu sebut. Terhadap 9 anak laki-laki. Ternyata dia juga mengalami yang sama. Itu yang saya katakan perlakuan yang salah. Perlakuan yang salah. Tadi sudah digunakan kekerasan verbal, psikis, fisik, itu masih sudah biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa. Satu perlakuan yang salah itu. Dan kita sebagai guru, sebagai orang tua.
Baik. Kalau saya Tambahkan? boleh Iya, iya. bertambahkan begini. Iya, iya. Selama ini saya bekerja pada isu ini dan Iya, saya iya.